Pengertian multitester ya. Secara umum multitester adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan resistensi. Dalam perkembangannya, multitester dapat digunakan untuk beberapa fungsi, yaitu untuk mengukur temperatur, induktansi, dan frekuensi. Ada juga yang menyebut multitester dengan sebutan AVO. Ya, AVO itu terdiri dari ampere, volt, dan ohmmeter. Multitester kita bagi menjadi dua tipe, yaitu tipe digital. Yang atas, gambar atas ini tipe digital, kemudian yang bawah itu tipe analog. Bagian-bagian multitester ya, yang pertama itu ada huruf A itu skala ya. Skala itu garis yang mempunyai satuan ya. Kita mau mengukur apa? Pertama ada skala ohm, DC volt, AC volt, dan DCA. Kemudian B itu zero position adjuster screw, adalah alat dimana untuk mengukur kalibrasi pada voltmeter dan ampermeter. Yang ketiga atau C, adjuster knob, yaitu tombol kalibrasi ohmmeter. Yang berikutnya D, range selector knob ya. Di situ adalah select putar atau saklar penunjuk batas satuan. Kita mau mengukur ukuran apa yang kita inginkan. Yang kelima atau E adalah T-slit, yaitu posisi positif dan posisi negatif, dimana ditandai dengan warna merah positif dan T-slit hitam itu negatif. Selanjutnya cara menggunakan multitester. Pertama adalah mengukur tegangan AC volt, mengukur tegangan DC volt, dan mengukur tahanan. Nah, kita fokuskan pada materi ini, yaitu kita akan mengukur tegangan, dimana akan kita bahas ya tegangan AC volt ya, kemudian dengan DC volt, karena kita belajar di kendaraan ya kebanyakan menggunakan tegangan DC volt ya, maka saya akan fokuskan kita akan belajar pada DC volt. Oke, jadi mengukur tegangan DC volt itu T-slit merahnya itu positif dan hitamnya positif, ada yang merah, yang negatif itu warna hitam. Sama dengan tegangan DC volt ya, positif itu merah dan yang negatif itu hitam. Oke, selanjutnya perhatikan video berikut ya. Gambar berikut ini adalah multitester ya. Multitester ini yang saya maksud, jika AC volt, ini AC volt ya, ini untuk mengukur tegangan rumah ya, sebesar 220 volt tegangan rumah kita menggunakan ini. Tapi kalau di kendaraan ya, kita akan menggunakan yang namanya DC volt. Ini DC volt ya. Jadi kita fokuskan untuk materi kali ini ya, kita akan bahas yang DC volt. Jadi abaikan yang AC volt sampai ke sini, abaikan. Yang kita fokuskan adalah dari posisi off sampai dengan knob 2,5 DC volt ini ya. Jadi kalau ini kita putar, ini off ya, ini off. Kemudian apabila kita ingin mengukur tegangan ya DC volt, berarti kita fokuskan selektornya ada di sini ya. Oke, sebelumnya kita kalibrasi dulu, karena di sini DC volt knobnya tidak tepat di 0, maka kita posisi adjuster knobnya kita setel dulu. Nah, ini di posisi 0, di posisi 0 jarumnya. Oke, nah setelah sini sudah ya, kita fokuskan di sini. Kemudian kita lihat jarum yang di sini ya. Nah, kalian pasti bingung kenapa? Karena banyak angka-angka di sini ya. Karena kita fokus DC volt ya, kita lihat tulisan DC volt di sini, DC volt ampere ya, DC
DC volt ya, di sini DC volt, kemudian di sini ada AC volt. Kita abaikan semua yang ada di sini, ya, kemudian abaikan yang di atas, ya, abaikan yang di atas, karena yang di atas ini adalah tahanan, ini lambangnya ohm. Nah, yang kita fokuskan, kalian harus fokus di tulisan DC volt ini. DC volt ini hanya ada 3 satuan di sini, ada 10, 50, dan 250, ya. Hubungannya dengan mana? 10, 50, 250 ini hubungannya ada di sini, ya. Ini knob kalau kita putar ya 10, 50, 250. Nah, hubungannya ini adanya di sini, pengukuran kalian. Oke. Nah, contoh ya, misalkan kita ingin mengukur ya DC volt baterai ukuran misalkan 1,5 volt ya. 1,5 volt biasanya ya, kita gunakan tingkat pengukuran yang lebih dari angka 1,5 volt. Misalkan 1,5 volt itu cukup di 2,5 volt ya, di 2,5 volt ini cukup. Nah, kalau kita ingin mengukur misalkan tegangan itu ada di angka 5 volt ya. Kalau kita pakai gunakan 2,5 volt itu tidak akan cukup, maka kita gunakan angka 10 volt, baru kita bisa mengukur tegangannya. Lalu gimana dengan posisi misalkan di mobil atau di motor kalian yang tegangannya 12 volt. Nah, 12 volt kalau kita gunakan 10 volt itu tidak akan cukup harganya. Makanya kita naikkan lagi, putar knob selektor ini di angka 50. Nah, di sini 50. Ya. Kenapa 50? Karena 12 volt itu lebih dari 10 volt tapi kurang dari 50 volt. Ya. Jadi di mana patokannya? Ya, patokannya nanti kita baca di angka 50. Ya. Karena 12 volt ini berarti kita fokus angkanya ada di 50 ini. Kita ngitungin dari sini. Ini 0 ya. Ini 10, ini 20, ini 30, ini 40, ini 50. Ya. Apabila jarumnya ini menunjukkan ke angka 10, berarti itu adalah 10 volt. Dari mana 10 volt? Karena dari 0 ke 10 ini ada 10 garis ya, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 volt ya. Pas selektornya di 50, jarumnya ada di angka 10, berarti hasilnya adalah 10 volt. Nah, bila mana kita putar di selektor di angka 10 ya, berarti patokan ukur kita adalah di sini, di atas 10. Nah, apabila jarum multitester itu menunjukkan di angka 2 di sini ya, berarti hasilnya adalah 2 volt ya. Berarti dari mana 2 volt ini? 2 volt ini karena dari 0 ke 2 ya. Berarti satu strip ini nilainya adalah 0,2. Dari mana 0,2 ya? Nah, 0,2, 0,2, 0,2 hasilnya 10. 0,2, 0,2, 0,2 hasilnya 2. Ya, 10 kali 0,2 hasilnya 2. Seperti itu, ya. Oke, bila mana selektornya kita putar di angka 250, berarti patokan ukur kita adalah di angka 250. Di sini. Apabila jarum hasil dari pengukuran kita ada di angka di garis ini, tepat di garis ini ya, kita bisa samakan di sini. Misalkan di sini ya, ini berarti 50. Dari mana 50? Nah, berarti setiap
Berarti setiap satu strip garis ini ya itu harganya adalah 5 ya, 5 volt. Setiap garis ini adalah harganya 5 volt. 5 kali 10 hasilnya 50 ya. Kemudian 5 kali 5 hasilnya 25. Tambah lagi makanya 50 kelipatan 5. 5 100 150 200 250. Oke. Jadi bila mana kita ingin mengukur ya, perhatikan dulu tegangan yang kita ukur nilainya berapa ya, untuk menentukan selektor mana yang kita putar, apakah 10, 50 atau 250. Nah, begitu juga cara membacanya. Cara membacanya ya, di sini ada satuan patokannya. Kita pakai yang mana? 10, 50, 250. Oke. Nah, tugasnya adalah tugas kalian gambar ya, gambar mirip seperti ini ya. Ada angkanya, kalian fokuskan angka ini aja, angka yang ada di sini. Ini kalian gambar, kemudian ini 0, 50, 250, kemudian nanti ada tugasnya. Oke. Tugas untuk kalian ya. Nanti saya kasih tugas, kalian tinggal menggambarkan hasil pengukuran dari contoh misalkan 10 volt ya. 10 volt berarti kan kalian gunakan ya selektornya di angka di 10, kemudian hasil jarumnya adalah menunjukkan di angka 10 di sini. Nah, oke. Nah, apabila 12 volt di mana? 12 volt berarti kalian gunakan selektor 50 ya. Kemudian patokannya ada di 50. Nah, 12 volt di mana? 12 volt ada di sini. Ini kan 10 ya. Ini 2, 10, 50. Ini kan 10. Berarti tambah lagi 2 strip 11 dan 12. Berarti jarumnya ada di sini. Kalian gambar jarumnya di sini. Oke. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan 7 volt gimana? 7 volt berarti selektornya kalian gambar di angka 10 ya, karena 7 volt itu masih di bawah angka 10 kan. Patokannya di 10. Ya, hitung. Berarti stripnya ada 7. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti kalian gambar jarumnya di sini. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan Pak, misalkan 120 ampere 120 volt, 120 volt Pak. Nah, 120 volt di mana? 120 volt berarti kan 10 kurang 50 kurang berarti 250. Kita putar di 250. Putar 250 berarti patokannya di sini. 250 ya. 250. Nah, 120. Nah, berarti jarumnya ada di sini. Nah, kalau ini kan berarti 4 20 ini 100 nih. Nah, supaya 120 bagaimana? Kalau ini tadi kelipatan 5, satu stripnya 5, berarti ditambah 4 strip ya supaya menjadi 20. 1 2 3 4. 4 kali 5 20. Berarti posisi jarum 120 volt ada di sini. Nah, ini adalah posisi jarum 120 volt karena posisi di selektor 250 ya, kelipatan dari garis ini, strip ini adalah 5 ya. Diingat ya, yang atas 10 ini adalah kelipatan 0,2, yang tengah yang 50 ini kelipatan 1, dan yang bawah 250 ini setiap satu strip ini adalah 5. Oke, sudah paham? Oke, nanti tugasnya ada di WA. Kalian boleh gambar tugasnya di buku tulis ya. Kalian gambar sesuai dengan angka-angka yang saya kasih, kemudian kalian
fotokan kembali di grup kelas. Oke, itu aja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.